datang di Zona Overthinking. Podcast teman tidur akan menemani kalian di waktu Indonesia Overthinking. Halo warga Overthinking, jumpa lagi sama kita di podcast teman tidur bersama Mindis dan Minshare yang akan menemani malam-malam overthinking kalian. Oke, warga Overthinking nih, kalau sebelum tidur nggak afdol nih kalau nggak overthinking, ya nggak Dis? Ya bener banget tuh. Nah, di sini kan kita bakal bahas overthinking ya. Nah, kita itu udah ngumpulin zona overthinking di DM podcast teman tidur. ya pastinya udah banyak banget ya. Ya, udah banyak dong yang nge-DM kita. Ya, ini nggak perlu lama-lama lagi ya. Ya. Minshare kita langsung aja bacain ya. Ya, kita bacain overthinking yang pertama nih. Dari siapa nih? Yang pertama dari salah satu mahasiswa kupu-kupu nih, Dis. Katanya untuk pembaca podcast teman tidur. Yang isinya nih, hai Mindis, Minshare, aku mau curhat dong. Aku mahasiswa tingkat akhir. Teman-temanku pada ikut lomba, ini itu. Nah, juga ikut organisasi, ini itu. Sibuk ini itu juga. Nah, sedangkan aku namanya aja mahasiswa kupu-kupu ya. Merasa kuliahnya itu flat-flat aja. Dan ada nggak sih saran buat aku untuk mengejar keterlambatan itu? Gimana nih? Aduh, gimana ya? Jadi dia ceritanya mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya. Iya, nggak ikut apa-apa, nggak sibuk apa-apa. Kalau menurut kamu sendiri dulu gimana? Aduh, kok malah balik tanya ini. Menurut aku, nggak apa-apa nggak sih? Kan di mahasiswa itu ada yang mahasiswa kupu-kupu, ada yang kuliah dagang, ada yang emang kesibukan orang kan beda-beda gitu. Ya mungkin bisa jadi dia mahasiswa kupu-kupu kan dia nggak tahu ya, di rumah dia bantuin orang tuanya dan sebagainya, jadi kayak lebih bisa bermanfaat, nggak harus dengan ikut kegiatan yang di kampus. Kan kita bisa mendapatkan kebermanfaatan tuh di banyak tempat gitu nggak sih? Iya, benar. Lagi pula ya, kalau kita mau berkembang itu nggak ada yang namanya terlambat, nggak sih? Iya, benar banget. Nah, jadi kalaupun dia udah semester akhir sih menurutku is okay ya untuk memulai hal-hal baru gitu. Hal positif kan bisa dimulai kapan aja gitu ya. Dan yang positif itu kan nggak harus organisasi, nggak ya, harus bener. apa. Bisa aja dapetin IPK bagus, itu kan juga hal positif. Bantuin keluarga juga positif. Dan setelah kuliah pun kita juga melakukan hal positif juga nggak apa-apa kan ya. Iya, benar banget. Setuju banget. Jadi untuk mahasiswa kupu-kupu ini nggak usah ada overthinking lagi. Kita bacain yang kedua nih, Dis. Nah, langsung nih ya yang kedua. Dari mahasiswa biasa aja untuk mahasiswa beroutfit. Hai Mindis Minshare, aku mau nanya, kenapa sih mahasiswa sekarang pada bergempur pamer outfit? Kan aku yang outfitnya biasa aja jadi insecure gitu. Aduh, gimana nih? Parah sih. Aku juga jadi insecure juga loh ini. Kita sendiri aja insecure ya yang di depan sini ya. Yang outfitnya biasa aja nih ya. Iya, bener banget. Ya emang zaman sekarang tuh apalagi tren-tren fashion, apalagi semenjak ada TikTok, Instagram tuh orang pamer outfit gitu ya. Iya, bener banget. Nah, tapi yang penting dari kalian tuh kalau pakai baju apapun, pakai model apapun, janganlah insecure. Yang penting pede aja. Iya, yang penting pede aja dimanapun berada, pakai baju apapun tuh yang penting pede itu udah nampak ya, positive vibes-nya ya. Jangan insecure dengan diri, bersyukur jangan deh. Bersyukur aja. Benar. Karena kan langsung kelihatan, wah ini menarik dengan cara tersendirinya dia ya kan. Dengan pede tuh juga nambah cantik loh. Bener banget. Nah, apalagi ada quotes kita bakal cantik pada orang yang ya, tampan. aduh, itu pas banget nih. Jadi udah gak usah insecure dan overthinking lagi. Tetap jadi diri kamu apa adanya, semaksimal mungkin. Pasti orang-orang bakal lihat kamu dengan cara itu. Aduh, bener banget nih. Gimana nih, lanjut lagi nggak? Lanjut dong. Oke, lanjut. Aduh, dari yang tadi yang pertama dari mahasiswa kupu-kupu, yang kedua mahasiswa outfit. Kok dari tadi tuh mahasiswa mulu gitu loh? Ada nggak sih pembaca kita tuh yang dari yang nggak mahasiswa? Ada nggak ya? Ini ada nih. Ada nih. Apa? Bacain dong. Dari Mbak Galau nih. Untuk Mas Pacar. Hai Mindis Minshare, mau cerita langsung to the point aja ya. Jadi itu Mas pacarku dulu tuh tajir banget, punya usaha lancar jaya, usaha sendiri dari nol ya, bukan warisan. Tapi sekarang dia benar-benar jatuh, terus mau coba lamar kerja tapi belum dapat panggilan sama sekali. Dan akhirnya sekarang nyambi jadi ngojol. Oke, Mas pacar saat ini tuh umurnya udah 31 dan aku udah 26.
kita berdua tuh udah pacaran selama kurang lebih 5 tahun. Dan udah ada niatan pastinya untuk melamar tahun ini. Mas pacar sangat sayang sama aku dan tentunya aku juga sayang banget sama dia. Tapi di sisi lain, tolong bantu aku ya untuk berpikir secara realistis. Aduh, gimana nih? Berat banget nih. Ini kayak ceritanya tuh lagi dalam masalah hubungan gitu ya. Iya bener banget. Udah lama loh, udah 5 tahun, tapi kayak kepikiran gara-gara masalah finansial. Susah sih kalau itu ya. Kalau dari aku sih, mending dikomunikasiin berdua nggak sih? Dikomunikasiin berdua secara baik-baik dulu gitu ya. Jalan baiknya tuh mereka harus gimana gitu. Nah, emang bener sih kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius kan juga butuh duit ya, apalagi cewek loh. Iya bener banget. Kayak kita kan makan nasi kan pakai duit ya, nggak pakai cinta. Ya mending dibicarain berdua. Siapa tahu mau nunda pernikahan, kalau dari kedua belah pihak mau juga it's okay. Tapi kalau mau mengkelarkan, kalau kedua pihak juga mau juga ya itu terserah kalian. Ya, intinya yang penting tuh dari masing-masing personal tuh sama-sama enak aja ya enggak sih? Nah bener. Kalau cuma si ceweknya aja yang overthinking kan nggak enak ya. Iya benar banget. Jadi apa-apa emang harus dikomunikasiin ya, karena komunikasi itu penting banget gitu, apalagi dalam menjalin suatu hubungan gitu ya. Hubungan kan jalannya berdua, nggak sendiri. Kalau sendiri namanya jomblo dong. Tuh, aduh nggak usah nyindir saya gitu dong. Oke, lanjut. Kita lanjut aja. Oke, lanjut aja nih. Dari kita baca yang keempat ya. Iya, betul banget. Yang keempat itu dari mahasiswa biasa aja. Lah kayak aku dong. Enggak. Untuk pendengar podcast Teman Tidur. Hai Mindis, Winshare. Aku akhir-akhir ini suka ngerasa minder nih sama teman-teman yang wah dalam segala hal. Menurut kalian, nggak apa-apa nggak sih menjadi mahasiswa yang IPK-nya biasa aja, nggak tinggi juga nggak rendah banget, ikutnya cuma satu organisasi aja, yang nggak terlalu aktif di kelas, dan tim deadliner. Menurut kalian itu oke nggak sih? Waduh, ini pasti tetap ada sih orang yang kayak gini. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku sih. Ya aku juga nggak apa-apa, aku juga tim deadliner. Iya, karena kita bener-bener kayak gitu juga ya, relate ya. Lagian kenapa sih kalian tuh kayak mau kayak banyak organisasi? Sayangilah tubuh kalian. Kalau capek kan juga yang sakit kalian kan. Iya, bener banget. Tapi ya kebanyakan orang tuh pengen aktif sana sini ya. Itu nggak salah juga sih. Ambisi boleh-boleh aja, tapi jangan nyakitin diri sendiri. Kalau kalian mampunya satu organisasi, mampunya nilainya segitu, ya intinya syukuri aja apa yang kalian punya. Terus ya untuk yang mahasiswa biasa aja udah nggak perlu overthinking lagi lah. Jadi dia tetap menjadi versi terbaik dalam dirinya aja ya setiap harinya. Nggak usah aku biasa aja dan macam-macam. Udah tetap jadi diri sendiri, cintai diri sendiri, dan terus berkembang dan proses menjadi lebih baik ya nggak? Jangan putus asa yang penting ya. Terus bandinginnya tuh jangan sama orang lain, karena startnya aja kan udah beda ya. Iya bener banget, startnya kita sama orang lain tuh udah beda. Jadi udah bandinginnya sama diri sendiri aja, dari diri sendiri yang lalu sama yang sekarang dan ke depan. Kalau sama orang lain ya nggak ada habisnya nggak sih? Iya bener banget. Jadi ya jadi diri sendiri aja, love yourself aja ya. Bener banget. Nah ini yang kelima, kamu aja nih Dis yang baca. Oke, lanjut ya. Dari orang yang kau rebut kebahagiaannya. Untuk Mbak inisial TK Fakultas Psikologi. Wah, kodenya berat banget ya ini. Ini kok isinya nyaris banget. Isinya parah ini. Min, di sini aku nggak curhat, tapi mau ngode gini bisa biar si dia sadar. Makasih ya Mbak udah rebut kebahagiaanku. Tolong dijaga ya Mbak. Jangan lupa dia diingetin ngerjain tugasnya. Terus diingetin juga biar nggak bohong terus. Soalnya dulu dia sering banget bohong ke saya hanya untuk ketemu sama mbaknya. Dan akhirnya sering kepergok sama teman-teman saya. Sekarang mbaknya nggak usah khawatir, dia bingung bagi buat waktu ketemu saya dan ketemu mbaknya. Kapan? Karena saya udah lost doll. Mas, sumber kebahagiaanku buat mbaknya aja. Ya semoga mbaknya bahagia atas hasil ngerebut pacar orang. Kok malam-malam hawa-hawanya tuh sudah panas gini ya. Jadi gak bisa bobo ini kalau overthinking. Ini overthinkingnya
udah tingkat dewa Iya. ini. Aku juga gak pernah sih rasanya pacarku diambil orang tuh rasanya gimana. Sakit banget sih ini. Ini juga udah kelihatan kata-katanya kayak ya berusaha ikhlas tapi kayak masih marah gitu ya. Iya bener banget. Tapi ya namanya aja sumber kebahagiaan direbutkan Iya. ya. Move on tidak segampang itu guys. Dia udah nganggep si doi sumber kebahagiaan gitu. Terus tiba-tiba kayak gini gitu ya. Jadi kayak saya juga bingung sih. Kalau menurut kamu gimana? Aku juga bingung, gak bisa jawab jujur ya. Karena ini tuh masalah yang rumit. ya bener banget. Masalah yang rumit dan dari kita namanya juga ya hati manusia juga nggak ada yang tahu juga. Tapi ya harus komitmennya mungkin harus lebih. Dan harus direlakan sih, kayak apa ya, udah selingkuh kan ya namanya sudah menyakiti gitu ya. Kayak ya masa mbak pacarnya ini mau diselingkuhin terus kan. Iya bener banget. Hati itu cuma ada satu guys, gak bisa dibagi dua. Iya bener. Jadi ya dari kita sih sabar aja. Sabar. Terus ya semoga mbaknya tabah dan ikhlas aja sih dari kita ya. Mbak, Pasti ya. dapat pengganti yang jauh lebih baik. Ya amin. Ya. Dan mbaknya yang udah ngerebut nih, ini gimana nih? Kayak Itu dia tahu nggak sih? Tadi di sini tahu nggak sih? gak Bilangnya tahu. nggak tahu ya. Aku juga Nggak diceritain ya nih Iya, mbaknya nggak ngomong ya. diceritain. Kayak Iya. hati-hati aja sih, kayak apa ya, dari pacarmu itu aja suka selingkuh, suka bohong, nanti mbaknya yang dapat itu apakah Ya. akan dibohongin? Apakah Ya. akan dibohongin juga? Ya kita nggak ada yang tahu ya. Ya intinya dicek-cek aja lah intinya, tapi jangan terlalu cek nanti kayak posesif gitu ya. Iya bener banget. Tapi ya udah sih orang udah maksudnya kejadian gitu. Jadi ya mbaknya ya mas sakit hati nggak apa-apa, wajar. Habis juga nggak apa-apa. Ya, it's okay. Sabar ya mbak ya. Ya sabar ya Iya. mbak. Kita doakan dapat penggantian. Amin. Nah, gak kerasa nih kita udah bacain 5 overthinking dari pembaca podcast teman tidur. Gak kerasa ya Dis, kita udah bacain Ya lumayan sih, banyak lumayan nih. banyak sih. Nah sebenarnya tuh masih ada banyak banget loh yang masuk di DM kita ya. Cuman karena ya waktunya ya ntar kita nggak tidur lagi ya semalaman gara-gara bacain overthinking warga Nanti- overthinking. Warga overthinking yang dengerin juga ngantuk nih. Ya, ini kayaknya udah ada yang ketiduran deh malahan. Aduh. Kayak didongengin sama kita. Oke, jadi kita lanjut next episode aja mungkin ya untuk yang kita adain part 2. Kalau Ya, ada betul banget. part 3, part 4 juga nggak apa-apa. Jangan lupa terus ngirim DM ke kita aja ya. Ya, kita juga mau ngucapin makasih nih buat warga overthinking yang udah mau curhat-curhat di podcast teman tidur kita. Ya, karena dengan langkah ini itu bakal jadi langkah pertama buat ngurangin overthinking kita. Ya. Dengan cerita kan kita kayak sambatin aja semuanya. Iya, betul banget. Oke, sebelum kita berakhir ada quotes nih. Quotes dari kamu nih, Dis. Apa quotesnya? Biar kita nggak overthinking. Overthinking adalah penyebab terbesar dari ketidakbahagiaanmu. Yuk, cintai benakmu sendiri. Ya. Oke, mungkin segitu dulu podcast dari podcast teman tidur. Sampai jumpa di next episode. See you. Bye-bye. See you.